Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mengucapkan shalom. Sebab hanya Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Gunung batu perisai kita. Sebab itu kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala hidup kita, hati, pikiran kita dan penyembahan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Sebab Engkau yang layak kami puja dan kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa di langit dan di bumi. Engkaulah yang bertata di dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun kami kepada setiap jalan kebenaran, yang menuntun kami kepada setiap kemenangan. Biarlah Tuhan setiap hati pikiran kami tertuju pada Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami berikan hati, kami berikan pikiran kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak. Setiap apa yang kami pujikan dari mulut hati kami, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah, dan kami meninggikan di dalam nama Yesus. Sekali lagi yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan dan kemenangan bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Kami mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih. Oh, haleluya. Sebab Engkau yang layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak, terima pujian. Terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari berikan hati suaramu, sembah Tuhan Yesus. Amin. Kami tinggikan, ku agungkan. Kami akan memuji-Mu Tuhan, baik di dalam suka dan duka. Mari bersama katakan, oh, terima pujian. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Katakan lagi sekali lagi, sebab Engkau layak,
Raja di atas segala raja. Mari naikkan syukurmu sebab Engkau layak, sebab Kau layak. Amin. Dan mari saya jemput dengan perlahan untuk saudara, Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita tinggikan. Katakan, sebab Tuhan yang layak terima pujian bagi hidup kami. Oh haleluya Yesus, Raja di atas segala, sebab Engkau layak. Sebab Engkau layak. Oh, terima kasih agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Engkau layak. Terima pujian, sebab Raja di atas. Oh sembah Tuhan, hadirlah kuasa Roh Kudus, sebab Engkau layak. Haleluya. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir. Bukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh, 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 Raja di atas segala raja. Mari tinggikan Tuhan dalam hidupmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya kuasa Tuhan meninggikan kita. Oh, haleluya, haleluya. Sembah dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersujud menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Biarlah hati kita, pikiran kita mengasihi Tuhan. Biarlah pikiran dan hati kita mengasihi Tuhan. Satukan tujuan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you. Oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Say it, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you.
my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari tinggikan Tuhan, katakan aku mengasihi Kau Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take no my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian, pengagungan, dan kemuliaan, dan kami bersuka cita di dalam Engkau. Yang percaya semua katakan, amin. Berikan. Engkau tak pernah jauh dari kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, dan bersyukur kepadamu. Engkau berikan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, kami mau mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, benar-benar untuk menyenangkan hatimu, untuk mendengarkan suaramu Bapa. Terima kasih Tuhan, selama kami masih ada, kami mau tetap setia seperti Engkau setia buat kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya, agar kami boleh mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Dan Kau memberikan kekuatan buat kami semuanya. Roh-roh yang mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami usir dalam nama Yesus. Biar kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Tetap memperhatikan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Haleluya. Yesus setia. Haleluya. Kok ya pas ya. WL-nya seragamnya agak gelap-gelap, saya juga pakai gelap. Haleluya. Tapi di sini ada yang ada seragam kuning, ada pembekalan mungkin ya. Partai apa ini? Partai sekolah minggu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ya. Tapi kita semua di sini seragam, ya, seragam bahwa Yesus Allah kita yang setia. Amin. Haleluya. Segala sesuatu di dunia ini tidak pasti. Apa yang kita rencanakan, kita persiapkan, kadang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Kita hari ini berpikir, berencana demikian, tahu-tahu yang terjadi hal yang lain, ya. Kita berusaha untuk tetap memandang Tuhan, Allah yang setia, Allah yang menolong kita dalam segala keadaan, ya. Beberapa waktu belakangan ini, beberapa minggu, sudah disampaikan, kita mendengar bahwa kita sebagai anak Tuhan harus tidak boleh bohong, ya, harus jujur. Terus harus rajin. Apa yang ditemui tanganmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ya. Dan terakhir yang saya dengar, kita harus fokus ya kepada Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus fokus ya, nggak boleh. Jangan sampai kita nggak fokus. Kanan kiri, ya. Banyak hal nasihat daripada firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini yang menguatkan kita semua.
Jadi saya nggak perlu panjang-panjang menyampaikan itu semua. Karena udah cukup. Tadi pujiannya sudah semangat sekali ya, luar biasa. Nah sekarang tinggal ngantuknya. Haleluya. Pak Keng mana? Ada Pak Keng? Nggak ada ya. Wah kalau Pak Keng nggak ngantuk itu saya tambah semangat. Haleluya. Ya seperti kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nonton YouTube ya, selalu mereka YouTubernya ngomong, sebelum dilanjutkan, ya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya saudara dapat notifikasi yang baru. Demikian juga saya, jangan ngantuk supaya tetap semangat saya ya, dan tekan tombol lonceng kalau saya terlalu lama. Haleluya. Ya supaya nggak ngelantur ke sana kemari ya. Nah, padahal saya itu enggak suka ngomong ya. Saya enggak suka ngomong. Saya coba seneng ngomong sedikit aja tapi hasilnya harus besar. Amin. Haleluya. Ya. Ya, memang banyak bicara itu nanti malah menambah kesalahan-kesalahan. Itu ada dalam ayat firman Tuhan. Tadi kok terakhir tuh judulnya lagu Yesus Setia ya, Pak Elia ya. Betul ya. Tuhan itu setia. Jadi kalau siang hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, saya harus memberi judul, ya judulnya kesetiaan membawa satu kehormatan. Ya, itu aja. Kita seseorang yang setia di dalam Tuhan, pasti diberi kehormatan sama Tuhan. Ya, kesetiaan adalah kasih yang sanggup bertahan pada segala sesuatu, kesulitan, dan apapun juga bahaya dan percobaan-percobaan. Itu kesetiaan, jadi kasih, dasarnya itu kasih. Kasih yang sanggup bertahan dalam segala keadaan. Itu setia. Dan kesetiaan itu harus diuji dari waktu ke waktu. Ya, gitu. Kalau suami istri dikatakan seringkali kita dengar bahwa waktu pertama kali pacaran ya kayak gitu ya. Lama-lama berapa tahun kemudian sampai beberapa tahun akhirnya seperti teman. Ya gitu. Tapi satu hal yang harus dipertahankan yaitu kesetiaan. Itu hubungan itu. Demikian juga dengan pertemanan, dengan bisnis, dengan apapun juga. Kesetiaan itu harus dipertahankan, harus diutamakan. Ya. Karena dalam Amsal dikatakan bahwa banyak orang yang menyebut diri itu baik hati. Ya, Amsal 20 ayat 6 sampai 7 dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Nah, banyak kalau cari di Aditya Aron banyak yang setia, ya, gitu. Baik hati dan setia. Puji Tuhan. Amsal pasal 20. Ya. Ayat 6 sampai 7. Jadi kesetiaan itu menjadi dasar dalam berbagai hal ya. Baik dalam percintaan, wah itu ya. Juga dalam pertemanan, dalam pekerjaan. Kesetiaan itu ya. Kalau baik hati, oh baik hati sih kasih minum ya, diantar ke sana kemari. Tapi setia perlu diuji ya, perlu mengalami berbagai macam masalah yang dihadapi ya. Ada teman yang baik hati tapi begitu ada suatu peristiwa yang kurang menguntungkan dia akan meninggalkan kita. Itu namanya tidak setia. Hanya baik hati aja ke awal-awalnya. Demikian hubungan-hubungan yang lain ya. Kesetiaan merupakan sikap yang mulia. Perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Nah, pribadi yang hebat dan bisa dipercaya itu pribadi yang memegang teguh kesetiaan. Apapun yang terjadi, ya tetap setia. Menjaga sebuah kesetiaan bukan perkara yang mudah, ya. Butuh usaha yang tidak main-main, butuh usaha yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu butuh effort ya untuk mempertahankan kesetiaan itu. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan banyak orang yang mengatakan diri baik hati, tapi siapakah orang yang setia? Di manakah? Siapa yang bisa ditemukan? Itu. Nah,
Ngomong-ngomong soal setia tadi, saya nggak panjang lebar banyak mengatakan ini. Yang penting Bapak Ibu Saudara mengerti. Pertama masalah kesetiaan ya. Jadi kita semua harus setia. Seperti pujian tadi yang dinyanyikan. Yesus sudah memberikan contoh kesetiaan itu buat kita. Terus dalam hidup ini kita nggak hanya nyanyi aja, nggak hanya cuma baca firman Tuhan, tapi harus mempraktekkan ya di luar ini. Setelah kita keluar dari gereja, kita bertemu siapapun juga, kita bekerja, kita berhubungan dengan orang lain, kesetiaan itu harus menjadi ciri khas orang Kristen. Ya, saudara tahu Bethlehem, ya Bethlehem artinya rumah roti. Ya, kalau di rumah roti berarti nggak ada kelaparan. Betul enggak? Iya, rumah roti. Jangan seperti peribahasa, ayam mati di lumbung padi. Wah itu parah ya. Tapi ini kenyataan. Bethlehem rumah roti, juga rumah pujian. Tapi suatu ketika di sana terjadi kelaparan. Ya, ini kan aneh ya, gitu. Ya enggak panjang-panjang, coba kita baca Rut ya. Oke. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Dari Bethlehem mereka pergi ke Moab. Bapak Ibu Saudara tahu Moab itu siapa? Moab itu adalah sebuah bangsa. Dia adalah keturunan dari Lot yang berhubungan dengan putri sulungnya. Iya. Jadi suatu hubungan perzinahan antara bapak dengan anaknya. Iya, itu jadi Moab, jadi bangsa itu. Jadi bangsa Moab itu bangsa yang terkutuk. Nah, kenapa mereka yang dari Bethlehem, kota tempat roti, rumah roti, kok pergi ke Moab? Ya, sedangkan mereka mestinya ngerti. Moab, hubungan Lot dengan putri sulungnya. Lot itu siapa? Cucunya Abraham. Oh, ponakan ya? Kok bisa? Berarti anaknya, kakaknya Abraham atau adiknya gitu ya? Siapa kakaknya atau adiknya Lot? Adiknya siapa? Haran. Iya, betul Haran ya. Ya. Bukan Haran yang suka lari-lari itu, yang kakinya 4 itu bukan. Oh, ya, biar enggak ngantuk gitu loh ya. Bapak udah saudara. Ya. Jadi Lot ini ponakannya Abraham ya. Itu setelah ada peristiwa Sodom dan Gomora itu dia harus lari, seorang malaikat harus pergi, tapi istrinya nengok ke belakang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lari jangan menengok ke belakang, ya, nanti jatuh, nanti jadi tiang garam, ya. Begitu dia sudah istrinya nggak ada, anaknya 2 ini perempuan semua, ngomong Bab, kita nggak ada laki-laki di sini tuh, ya. Nanti siapa yang meneruskan keturunan itu ya? Makanya mereka baca sendirilah di kitab. Di Alkitab ini, gimana ceritanya sampai jadi bangsa Moab itu, ya. Lah mereka ini Elimelek bersama istrinya Naomi dan juga kedua anaknya. Karena ada kelaparan di Bethlehem, lari, pergi, hijrah, hijrah ke Moab gitu. Elimelek itu artinya Tuhan adalah rajaku, ya. Wah luar biasa. Sedangkan untuk Naomi itu artinya cantik dan menyenangkan, betul ya Tante? Wah betul pasti, 100, Om Benny masih guyu. Haleluya, gitu. Lalu, mereka lari, terus anaknya itu 2 itu siapa? Mahlon dan Kilyon. Kemudian Mahlon itu artinya penyakit, ya. Kalau Kilyon itu menyia-nyiakan, tersia-siakan, itu gitu 2 anaknya. Mereka pergi ke Moab. Di sana mereka terus sebagai orang asing.
Tahu-tahu si Elimelek ini bapaknya meninggal di sana kan begitu. Tinggal Naomi bersama 2 anaknya. Terus anaknya cari istri di sana ya. Yang Mahlon ini ketemu dengan Ruth ya. Sedangkan yang Kilion bertemu dengan Orpa gitu. Orang-orang Moab semua gitu. Nah, perjalanan waktu setelah mereka 10 tahun di sana meninggal juga ini 2 anaknya itu. Waduh, mereka pergi dari Bethlehem yang tentunya kelaparan itu enggak enak ya. Ada terjadi kelaparan, mungkin di Moab ini bisa merubah nasib dan lain sebagainya. Ternyata di sana pada mati semua. Yang mati kepala keluarga semua. Wah, tinggal janda-janda itu. Mereka harus berjuang. Nah, dalam keadaan yang sulit, luar biasa. Kita kadang kala begitu, sudah ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani dan lain sebagainya. Tapi kok doa ini enggak dijawab-jawab ya, gitu. Ya. Atau udah bergereja di sini lama banget gini, aku kok tetap soroai. Nah, gitu. Itu pasti timbul dalam hati, jujur atau tidak jujur, iya atau tidak, pasti kadang terpikir hal demikian. Ya, wis tak cari pendeta yang lain. Biar pendeta itu mendoakan aku, tak cari gereja yang lain, atau tak cari Tuhan yang lain. Ya, cari alternatif, supaya hidupku ini iso mulya, supaya hidupku ini bisa berubah, menjadi kaya, menjadi lepas dari semua permasalahan. Aku berdoa, ikut doa Jumat, dan sebagainya, tetap aja gak untuk pekerjaan. Nah, itu. Ya, akhirnya timbul. Wis coba aku tak ikut doa di mana sana. Entah berdoa di Gunung Hermon di mana saya nggak ngerti ya, itu. Seringkali kan begitu ya. Kita cari solusi sendiri. Nggak mencari Tuhan, ya. Sumber segala sesuatu permasalahan dapat diselesaikan, tapi mari malah cari solusi sendiri. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau kita sakit, pasti kita nggak cari sumber penyakitnya. Mesti cari obat, langsung minum obat. Jadi dokter sendiri. Kadang nggak malah sembuh, malah nambah-nambahi penyakit ya gitu. Demikian juga hal ini, gitu. Mati semua, tinggal janda-janda ini, 3 orang ini, ya. Naomi, Orpa sama Ruth, gitu. Nah, secara logika wajar aja lah. Keadaan sulit kayak gini dan lain sebagainya. Naomi ini baik hati, ya toh. Ya ngomong sama menantu-menantunya. Suatu ketika di daerah Moab, setelah kita tuh pergi dari gereja ini atau pergi cari sesuatu yang lain daripada Tuhan, tahu-tahu mendengar, ternyata di sana sekarang mulai ada perbaikan, mulai Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Mereka berpikir, wah aku tak pulang aja lah, tak balik aja ke Bethlehem. Itu gitu, ya. Kan jauh jaraknya itu. Si Naomi ngomong kepada menantu-menantunya, wis kamu pulang aja balik ke negeri asalmu, ke orang tuamu. Percuma kamu ikut aku, ya. Enggak punya apa-apa aku ini. Bahkan aku, kalaupun aku menikah lagi, punya anak laki-laki, wis kamu masa mau menunggu anakku laki-laki besar dewasa terus kamu kawin sama dia, kan enggak mungkin. Udah kamu pulang aja. Logis toh ya, secara kita, secara manusia, secara keadaan, wis iya sih, ngapain ngikut dia, apa yang diharapkan, ya gitu. Apa jawab menantu yang pertama? Oke, saya tak pulang kalau gitu, terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Kan gitu ya bahasa basinya. Tapi si Naomi beda lagi. Dia tidak mau pergi, tidak mau meninggalkan si Ruth. Wah, ternyata nggak ngantuk, saya yang ngantuk malah. Haleluya. Si Ruth nggak mau, ya itu. Nah kenapa kok terjadi, sebelum saya lanjutkan, terjadi kelaparan itu di rumah roti atau di gereja ini? Kadang ngomong, waduh doane kok gak ngefek. Waduh, suasananya gak enak gitu ya. Khotbah ngono-ngono ae, pomane Pak Bambang yo kakek cerita. Wah, gitu ya. Nek Pak Misias mesti kakek ayat.
Ya. Loh ini tidak nyindir terang-terangan gitu loh caranya ya. Wah gitu, jadi kita harus nek ngopi kudu kental, nek dolan kudu ngadoh ya. Jadi nek nyemoni wong itu guyu wonge. Haleluya ya. Kita bisa lihat kenapa terjadi di sana ya. Sampai aku lali rek. Ya, gitu. Wah, ini ada anak saya di sini. Ajak guyon naik. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat enggak di Ulangan ada berkat dan kutuk ya. Nah, salah satunya itu kalau kamu melakukan apa yang nah itu, ayo baca aja yuk Ulangan. Ayo digoleki Ulangan mana? Jangan Ulangan bahasa Inggris ya, gitu. Loh ini apa? Catatan saya enggak main-main loh, catatan saya sampai 2 ini. Kurang ya? Haleluya. Saudara harus melihat itu. Kenapa terjadi itu? Seringkali kita tuh bersungut-sungut. Ya termasuk saya juga ya. Iki Pak Mesias iki firmane cek dawane gitu. Gak mari-mari sampai aku ngantuk gitu. Loh. Iya Pak, gitu. Itu enggak boleh, Saudara. Nanti terjadi kelaparan. Ya. Gitu loh, terjadi masalah gitu. Kelaparan apa? Akan firman Tuhan ini loh, ya. Itu secara rohani, secara jasmani nanti kita enggak dapat berkat, ya. Itu berkat dan kutuk itu loh. Ulangan 28 ya, itu. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Baca sendiri ya, di dalam Ulangan 28, 15 sampai seterusnya. Kutuknya itu apa aja? Berarti kita tidak mendengarkan dan tidak melakukan. Mungkin waktu itu di Bethlehem banyak yang tidak mendengarkan, tidak melakukan. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu waduh luar biasa, tegar tengkuk dan lain sebagainya. Itu menjadikan kutuk, menjadikan kelaparan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukannya, di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, mengangkat engkau, memberkati engkau. Wes pokoknya dengarkan firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Kalau mendengarkan aja dan merenungkan ngantuk Bapak Ibu Saudara. Harus melakukan, harus melangkah ya, supaya kita tuh nyata, oh iya ternyata firman Tuhan tuh benar gitu. Itu kenapa di Bethlehem Rumah Roti terjadi kelaparan ya, karena itu tadi tidak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan gitu. Kemudian singkat kata, Naomi bersama Ruth tidak mau meninggalkan dia. Dikatakan Ruth pasal 1 ayat 16 berkata begini. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wah, luar biasa ini, dahsyat ya. Dia tadinya menyembah Allah-Allah yang ya berhala-berhala itu di Moab kan begitu, tempat penyembahan berhala semua gitu. Tapi dia mengambil suatu keputusan, lah itu dia berubah, melangkah. Ada satu perubahan, dia berani berubah. Sedangkan Orpa, wis aku tak balik aja ke negeriku di sana. Ada orang tuaku, ada saudara-saudaraku dan lain sebagainya. Tapi Ruth tidak. Sebuah perubahan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan suatu action, ya seperti Ruth ini. Ini luar biasa, kasih kesetiaan yang luar biasa. Kalau kita secara manusia, secara normal, iya sih ngapain mengikuti ibu mertuaku yang ex istilahnya, karena suamiku sudah meninggal dan tidak bisa diharapkan apa-apa. Ya, kadang kita kan berpikir logika seperti Orpa, tapi Ruth beda. Ya,
dia mengambil keputusan, dia merubah semuanya itu. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dia mulai mengerti ya bahwa Allah yang hidup adalah Allahnya orang Israel itu ya, bukan Allahnya Moab gitu. Kita juga demikian harusnya. Dimanapun kita berada, orang mengetahui bahwa oh iya, orang Kristen itu menyembah Allah yang hidup. Begitu. Allah yang punya nama, Allah yang dahsyat. Ya, sehingga mereka rindu untuk mengikuti langkah-langkah kita. Rindu untuk menyembah Allah yang kita sembah, ya. Nah, ketika suaminya sudah meninggal, Rut mengambil keputusan begitu, ya. Ditawari sama si Naomi. Logis itu. Wis tinggalan aku, apa yang mbok harapkan, ya. Tapi Rut mengambil satu keputusan yang lain, ya. Kemudian nama Rut itu berasal dari bahasa Ibrani yang mengandung makna persahabatan. Jadi gak hanya namanya aja, makanya kasih nama seseorang itu jangan sembarangan, ya, gitu. Di dalam Alkitab banyak nama-nama yang luar biasa. Rut tetap setia apapun yang terjadi dalam hidupnya ini. Dia mengambil keputusan, dia berubah, melangkah. Sampai akhirnya karena kesetiaannya itu, ya, dia mendapatkan suami lagi. Singkat kata begitu. Kalau tak ceritakan semua, nanti bisa jam 12 selesai, ya. Tidur semua nanti, ya. Singkat kata, dia bertemu Boas, ya. Naomi tahu, oh Boas ini kaum kerabatnya dia. Itu orang Israel, ya. Dia punya ladang dan dia yang bisa menebus. Ya. Kita juga begitu, ya. Kita ditaruh di sebuah ladang, kita tahu di ladang pekerjaan Tuhan ini. Mau jadi apa? WL, singer, mau jadi kolektan, ya, mau melayani apapun juga, silakan, ladang Tuhan terbuka. Di situ si penebus ada, ya. Itulah Boas, itu. Boas yang bisa menebus. Sebelum Boas ada sebetulnya satu orang yang bisa menebus, tapi orang itu menyerahkan, enggak, kamu aja, ya. Kamu aja yang menebus Rut. Supaya apa? Garis keturunannya dari Elimelek itu tetap ada. Kalau tanpa penebusan itu, wes Rut ya akan jadi begitu-begitu aja, enggak jadi apa-apa. Demikian juga kita, tanpa penebusan daripada Tuhan Yesus, kita akan ya tetap begitu-begitu aja. Paling datang cuma jadi pemungut-pemungut bulir-bulir itu tok. Enggak mendapatkan, seperti tadi saya sampaikan, kesetiaan membuahkan kehormatan, ya. Boas memperhatikan itu. Loh, ini meskipun janda, ya toh, tapi dia enggak genit. Sorry ya, enggak ngomong apa. Janda enggak genit dia. Enggak terus dia cari, oh apa, enggak, dia tetap. Dan dia tuh nurut sama ibu mertuanya, ex ibu mertuanya, sama Naomi. Apa yang kau katakan, ya. Karena Naomi berkata, wes kamu bekerja di ladangnya Boas. Pungut itu bulir-bulir semuanya. Oke, apa yang kau katakan, aku akan turuti. Nah, itu loh. Jadi kesetiaan itu kita juga harus ada penurutan, ya. Gitu. Pengorbanan semuanya itu enggak gampang. 10 tahun mereka mengalami itu. Kita berapa tahun? Bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi kita harus belajar terus ya. Berkorban, setia, ya, mengandalkan Tuhan. Seperti Rut ini. Sampai akhirnya Boas juga memperhatikan, oh ternyata si Rut ini memang perempuan yang luar biasa, perempuan yang baik.
gitu. Ya. Dan dia mau jadi penebus daripada Rut gitu. Akhirnya singkat kata Boas dan Rut menikah ya. Nah, inilah dia. Boas menikah dengan Rut menghasilkan siapa? Ayo cok ngantuk rek. Obed gitu. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Terus sampai akhirnya ke Yesus. Gak percaya? Coba baca aja di Matius pasal 1 ya. Di situ silsilahnya Yesus gimana? Itu disebutkan di situ ya. Disebutkan bagaimana Allah itu memberikan kehormatan kepada Rut. Coba Matius pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut ya. Obed memperanakkan Isai ya. Dan terus Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Terus ayat yang ke-16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Apa enggak terhormat itu? Rut yang tadinya bukan siapa-siapa melahirkan raja-raja Israel, ya. Raja-raja yang luar biasa, bahkan melahirkan raja dia dari masuk dalam garis keturunan yang melahirkan raja di atas segala raja. Ya. Jadi kita harus setia. Ada upah di belakang itu semuanya, ya. Di belakang kesetiaan itu. Dikatakan waktu minggu-minggu lalu bahwa saya ditanya, buah-buah roh yang ke-9 apa? Tak jawab, penguasaan diri Pak Darmaji. Ya. Tapi yang lebih daripada itu adalah kesetiaan nomor 7. Ya. Nah, kesetiaan itu harus ada kasih nomor 1. Tidak mungkin kalau nggak punya kasih itu setia. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak akan dia setia dalam hidup ini. Setia menemani kita, wong kita itu tidak setia. Pagi, isu dele, awan, nah ya toh berubah terus ya. Kalau Tuhan kasih Tuhan tuh nggak pernah berubah. Selalu ya dan amin, selalu baru tiap pagi. Ya, perubahannya itu perubahan yang luar biasa buat hidup kita. Gitu. Jadi kesetiaan harus didampingi dengan satu kasih. Rut mengasihi Naomi. Ya. Hasilnya dia diangkat, diberikan kehormatan. Namanya disebut, bahkan disebut di dalam Alkitab, ya, sebagai nenek moyangnya daripada Yesus, dari raja-raja yang berkuasa di Israel. Kita harus setia, ya, kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan contoh. Melalui firman Tuhan ini, ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam pertemanan, dalam bisnis, dalam percintaan dan lain sebagainya, ya. Kesetiaan itu penting banget, ya. Apa gunanya kalau kita itu gagah berani dan lain sebagainya, tapi tidak setia, itu pindah dari partai satu ke partai yang lainnya, nggak ngomongin partai, saudara, haleluya, ya. Ini kita ini mengikut Tuhan, mengikut dengan setia, sehingga seperti contohnya Rut ini yang kita baca pada siang hari ini. Rut adalah contoh bagaimana Allah dapat merubah sebuah kehidupan dan menempatkannya di jalur yang telah ia tentukan sebelumnya. Memang Tuhan menentukan, tapi Tuhan tidak begitu saja. Oh, kamu begini, nanti orang seenak-enaknya, harus melewati berbagai macam ujian, ya, sehingga Allah merubah kehidupan kita. Dan waktu kita membaca bagaimana Allah menggenapi rancangannya yang sempurna dalam hidup Rut, raja-raja yang hebat, raja-raja dari Israel,
lahir dari keturunan itu. Ya. Kemudian meskipun Ruth berasal dari latar belakang berhala, ya, menyembah berhala di Moab negeri yang dikutuk istilahnya, itu istilah negeri yang nggak baik lah artinya. Ia menjumpai Allah umat Israel, yaitu Allahnya Naomi. Dia percaya bahwa di Bethlehem itu, bahwa mengikuti Allahnya Naomi pasti terjadi perubahan, dan itu ternyata benar adanya. Ruth menjadi saksi hidup akan Tuhan Yesus, ya. Kita membaca ini, kita merenungkan bahwa benar hal itu terjadi buat Ruth, juga akan terjadi juga buat kita yang setia. Ruth mempercayai Tuhan, dan Tuhan membalas kesetiaannya dengan memberinya suami, merubah hidupnya, ya. Yang tadi statusnya janda sekarang bersuami, dan tidak cuma itu aja, ya, memberikan cucu, memberikan keturunan, memberikan kehormatan kepada mereka yang setia. Jadi apapun yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan pasti meresponi, ya. Contohnya Ruth ini, melewati penderitaan, melewati lembah air mata dan lain sebagainya, dia tetap setia. Karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan percaya kepada kita. Kiranya firman Tuhan bisa menyenangkan, bisa memberkati Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, dan kisah Ruth ini menjadi inspirasi buat kita, bahwa kita harus setia, ya, kepada Tuhan, karena Tuhan telah setia kepada kita, dan jangan lupa kita harus mengasihi Dia sepanjang waktu, sepanjang umur hidup kita. Dan kita menyelidiki hati kita, bagaimana kita selama ini terhadap Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Bapa. Kami mau melakukan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami semua. Melalui kisah Ruth ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengajar kami, untuk kami berani melangkah Bapa, mengambil satu keputusan untuk tetap setia kepadamu Bapa, untuk mengikut Engkau Bapa apapun yang terjadi. Karena Engkau memberikan ganjaran yang besar, yang luar biasa bagi orang yang setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala penderitaan, permasalahan, halangan rintangan yang kami alami, apapun itu, kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong kami, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Allah yang hidup, kami juga menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama di atas segala nama. Shiralama takaya ramasikita. Shiralama ramasikita kaya ramasikita. Shiralama shikiralama ya ramasik. Shiralama ramata kaya ramasikirama. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk waktu kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kau yang selalu menyediakan, Kau yang selalu menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau mengajarkan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami tetap setia, maka berkat yang telah Kau siapkan terjadi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami boleh berpisah pulang, maka berkat-Mu Engkau curahkan buat setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu dan
sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima berkat yang daripada Dia. Dan saat ini terimalah berkat itu, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, menjagai, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.